Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Untuk sesi ini eh, kita mencoba membuat dashboard sederhana yang pasti sering kita butuhkan ketika kita ingin memantau data yang masuk dari Google Form yang diisi kader atau teman-teman PKB atau TPK dan sebagainya. Untuk data yang masuk di atas 100, 1000, 2000 atau berapa ya, kalau tanpa sistem pemantauan, kita akan kesulitan mana yang sudah tercapai banyak, mana yang belum. Ini kenapa tidak pakai Looker Studio? Karena kalau Looker Studio itu sinkronisasinya agak lambat. Tapi kalau langsung di spreadsheet, dia akan ketika ada penambahan, dia akan otomatis langsung menambah sendiri di dashboard spreadsheet ini. Rumusnya rumus yang seperti di episode awal ya. Rumus sederhana, pakai unique. Ini biar tampilannya rapi. Dan kalau teman-teman bingung bisa langsung copy paste rumusnya, lama-lama akan paham. Unique query digabungkan, terus kita urutkan, order by itu urutkan. Kita ambil tadi R dan S ya. Kalau ada error ya, misalkan kayak seperti ini dicek lagi rumusnya, ada ya, apakah ada komponen yang salah ataukah formulanya yang kita salah ngasih tanda. Untuk mengolah data itu tidak perlu hafal rumus. Saya sendiri juga kalau rumus yang paling sering tak pakai ya sering lupa. Tapi bagusnya di spreadsheet itu ada petunjuknya. Jadi kalau ada error ya kita bisa lihat petunjuk di spreadsheet sendiri. Kalau salah dicek lagi apakah ada komponen yang kurang tepat atau tanda petik atau titik koma yang salah, ataukah kelebihan tanda kurung ataukah kekurangan tanda kurung. Ini yang menyebabkan error rumusnya. Garis kosong kita kunci saja pakai where R tidak sama dengan kosong. Kosong itu tanda petik 2 kali. Nah, ini udah hilang. Ini di sini kalau misalkan baru ada 2 desa yang masuk, ya ini yang muncul ya 2 desa. Tapi kalau ada data masuk, dia akan nambah otomatis karena ini kita jadikan sebagai pemantau data masuk. Jadi saya yakin teman-teman akan membutuhkan ini ketika menghimpun data laporan dari Google Form atau yang lainnya. Nah, seperti ini kita kasih nomor ya. Bisa kalau ini hanya kecil hanya 100, kalau di wilayah kami ada 125 desa. Tapi kalau ada ratusan indikator ya kita pakai sekuen saja. Sekuen itu menampilkan angka dari rumus sekuen ini aslinya tidak untuk data kecil ya, data besar sekitar di atas 100 atau 1000 atau 2000. Nah, ini error kenapa? Kalau error dicek lagi aja, jangan khawatir. Oh ternyata ini, oh tandanya ini tim B1 berarti kolomnya keliru. Kan 100 ya akan ambil 100.
Ini kita jadikan 200 lah. Kita punya 195 desa dan kelurahan. Dan bagaimana kalau jangan sampai 200? Kalau baru muncul 2 ya harus tambah 2. Ini gampang, kita tinggal tambahi ini ya, kita tambahi dengan rumus if. Kita kasih header kurung awal ya. Ini masih sampai 200, kita sesuaikan dengan data masuk saja. Pakai if jika B atau C itu kosong, maka dia kosong. Karena ini nanti kita buat array ya, formatnya dalam bentuk ring ya, B2 sampai B. Nah, kita array. Kalau error kita cek kurung awalnya salah apa tidak, tanda kurungnya kelebihan atau kurang, atau penempatan yang salah. Ini menunjukkan datanya error. Oke, dicek kurung awalnya dan tanda kurungnya itu kurang pandai. Ini udah benar. Ini udah mengikuti data masuk. Kalau data masuk baru 2 ya dia akan misi angka 2 saja. Selanjutnya kita membuat penghitungan pemantauan. Ya mirip dengan rumus-rumus di episode awal. Jadi rumus-rumus yang hanya beberapa rumus itu kita bisa memakai untuk banyak hal. Ya salah satunya membuat dashboard sederhana untuk memantau pergerakan data masuk, wilayah mana yang belum, wilayah mana yang kurang, wilayah mana yang sudah berlebihan data masuknya di tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Ini data masuknya kita array berarti C2 diganti C2 T2C buah ring ya. Nah, ini udah masuk, data masuk. Kita data tulisan atas skop data masuk kita ganti otomatis dengan memakai kurung awal untuk header. Rumus array ini rumus yang paling sering kita pakai di spreadsheet karena dia efisien dan akurasinya tinggi. Kalau kita pakai rumus manual satu-satu, misal satu kotak satu rumus, kalau datanya puluhan mungkin masih normal, tapi kalau datanya ratusan atau ribuan, rumus yang kita isi dalam tiap sel itu rawan sekali ada kesalahan. Jadi rumus-rumus online yang sifatnya satu rumus untuk semua data itu paling efektif. Ini mirip dengan ini ya, sekuen tadi nomor. Daripada nulis kembali kita kopas saja. Nah, kita kopas. Kita masukkan di dalam array. Oke, ditambahi. Jangan lupa tanda kurung ini kalau kurang ya salah, kelebihan ya salah. Ini dashboardnya sudah jadi, tapi perlu kita perbaiki tampilannya ya. Tampilan itu misalkan yang sudah tercapai hijau, yang belum tercapai kuning, yang terlalu sedikit merah misalkan. Jadi selain angka, kita juga memudahkan pemantauan memakai warna. Oh, kalau warnanya hijau berarti sudah target,
kuning berarti masih proses, belum terjet gitu. Di dashboard itu tidak hanya angka, kalau angka mungkin harus cermat ya, tapi kalau warna itu kita lihat sekilas kita tahu wilayah mana yang kurang, wilayah mana yang sudah berlebihan, atau wilayah mana yang terlalu sedikit laporannya. Nah, kita kasih warna, nanti kita rapikan biar dashboard ini sekilas kita lihat kita langsung tahu kondisinya. Jadi warna ini penting juga ya. Kalau angka mungkin antara angka 2 sampai angka 9 kadang rancu kalau datanya besar apalagi. Jadi saya sendiri kalau membuat dashboard ya pasti saya kasih warna indikator. Warna ini bisa juga kita pakai untuk notifikasi. Beberapa spreadsheet itu saya membuat notifikasi anomali data. Kalau ada anomali kita notifikasi semuanya warna merah sejak kecamatan, desa, dan data masuk itu bisa. Atau notifikasi dengan tambahan tulisan. Jadi gunanya dashboard ini ya sangat penting ya. Karena kader atau balai atau siapapun yang input, kadang dia juga lupa atau tidak bisa memantau data yang dia input sendiri. Nah, dashboard ini bisa kita kasihkan di link yang mereka input. Jadi mereka bisa ketika dia kirim, oh bertambah, berarti dia sudah masuk. Kalau datanya ada ribuan, mungkin kalau dia ngecek satu-satu mungkin repot. Dia bisa ngecek di desanya, tadi oh desanya sekarang 2, setelah saya input jadi 3, berarti desanya sudah masuk seperti itu. Terus kan BPKBD ngecek timnya, oh ternyata wilayah saya ada yang belum, atau balai penyuluhan bisa ngecek desa mana yang masih kurang. Terus masing-masing balai juga tahu capaian ini kita buat yang rank tingkat kecamatan. Ini sama, rumusnya sama, kita paste saja, tinggal ngedit hurufnya. Nah, kita tadi membuat rumusnya sering keliru, ya kita copy paste aja biar tidak repot. Ini masih ada nolnya, ini bawahnya masih ngisi ya. Hati-hati dengan rumus array ya. Rumus array itu akan membuat baris bertambah sangat banyak dan ini memberatkan sistem. Nanti di akhir pembuatan ini udah selesai, kita tinggal warnai saja, tapi warnanya bukan warna manual ya, warna if, sehingga kalau dia datanya berubah, warnanya juga berubah. Misalkan sekarang berada di ring atas, nanti besok bisa ring tengahan, otomatis warnanya berubah. Kita membuat skala kabupaten, kita kasih header aja, hanya seperti ini ya. Semoga dashboard sederhana ini mungkin teman-teman ada yang belum pernah pakai bisa terinspirasi untuk menggunakan model seperti ini. Jadi recap warna akan membantu kita melihat secara cepat pergerakan data dari inputan. Biasanya kalau kami ya pakai Google Form lewat satu halaman atau satu sheet di spreadsheet. Kita hapus kolom-kolom yang tidak kepakai.
Kalau teman-teman memakai atau sering menggunakan data yang besar ya, kita harus rapi dengan penggunaan kolom maupun baris. Nah, seperti ini gara-gara rumus array yang kita belum kunci tadi, dia bisa membuat baris sangat banyak. Ini harus kita hapus dulu, karena sekalipun tidak terlihat, ini memberatkan sistemnya. Nah, ini sampai 50.000, nanti hapus saja. Ini tinggal kita perbaiki tampilannya. Soal tampilan selera ya, mungkin teman-teman mau tampilan fontnya diganti-ganti atau warnanya sesuai apa, tidak suka warna-warna yang cerah. Nah, ini yang tinggal kecamatan ini belum diwarnai ya. Nanti kita warnai, kita hitam-hitam dulu biar terlihat rapi ya. Jadi dengan sistem pemantauan data ini memudahkan kita melihat secara sekilas kondisi capaian. Kalau ada warna-warna itu kita bisa langsung melihat tanpa harus melihat angkanya. Kalau angkanya banyak mungkin bikin pusing ya. Tapi kalau ada warnanya kita tahu, oh sudah kecapatannya udah banyak, desa mana udah banyak, desa mana yang harus diingatkan. Nah, ini yang kecamatan belum kita kasih warna. Kasih warna biar mana yang paling besar, mana yang paling kecil, kita pakai yang skala saja lah. Pakai skala, nah ini. Nah, ya seperti ini teman-teman, kita buat dashboard sederhana. Hitungannya detik ya, kalau ada data termasuk dia akan langsung merekap otomatis, dan kita bisa bisa melihat skala desa, kecamatan, mungkin juga bisa dengan merekap dalam skala yang berbeda.